warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adifa Putri Sabina. Saya dari SDN 2 Landasan Timur. Saya akan menceritakan sebuah kisah rakyat Banjar yang berjudul Asal Usul Gunung Batu Bangkai. Pada zaman dahulu, di sebuah tempat di Kalimantan Selatan, hiduplah seorang janda tua dan anak lakinya yang bernama Andung Kuswara. Selain mencari kayu, Andung juga pandai mengobati berbagai penyakit. Mereka hidup rukun dan saling menyayangi. Setiap hari, mereka bekerja keras untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Suatu hari, dalam perjalanan pulang, Andung mendengar suara jeritan. "Tolong! Tolong! Kakiku terjepit di pohon." Andung pun segera pergi ke suara itu. Ternyata ada seorang kakek kakinya terjepit di pohon. Andung pun segera membantu dan mengobatinya. Sebagai rasa terima kasih, kakek ini pun memberikan sebuah benda, yaitu sebuah kalung. "Nak, ambillah kalung ini, nak. Suatu saat pasti berguna bagimu." Andung pun mengambil kalung tersebut. Sesampainya di rumah, Andung pun bercerita kepada ibunya. Karena yang merubah nasibnya, Andung ingin pergi merantau. Andung pun meminta izin kepada ibunya untuk pergi merantau. "Bu, bolehkah aku pergi merantau? Aku ingin merubah nasibku, Bu." "Tapi nak, jika kau pergi, ibu akan kesepian. Pasti kau akan melupakan ibu." "Tidak, Bu, aku tak akan melupakan ibu." Dengan berat hatinya, Ibu Andung pun mengizinkan Andung pergi merantau. "Nak, bawalah kalung ini, nak, sebagai bekalmu di perjalanan rantau." Dalam perjalanan merantau, Andung melihat seorang petani yang penuh dengan bisul. Karena kasihan, Andung pun mengobati petani tersebut. Ternyata Andung berhasil. Kepandaian Andung menyebar hingga ke seluruh negeri. Sementara itu, di kerajaan Basiang, Raja sedang bermenang durja karena sudah 2 minggu putrinya tergolek tak berdaya. Wajahnya pucat sekali, tak dapat berdiri, apalagi berjalan. Kepandaian Andung menyebar hingga ke kerajaan Basiang. Raja pun memberikan kesempatan terhadap Andung. Sudah upaya dilakukan, tetapi tak berhasil juga. Hati Andung pun tergerak untuk menggunakan kalung yang diberikan oleh kakek tua itu. Kalung tersebut dimasukkan dalam sebuah mangkok yang berisi air. Air rendaman tersebut dipercikan ke sang putri. Tak berapa lama, sang putri pun terbangun. Sang putri pun dapat duduk berbaringan. Sebagai rasa terima kasih, raja akan menikahkan sang putrinya dengan Andung. "Andung, sebagai rasa terima kasihku, kau akan kunikahkan dengan putriku." Andung pun setuju. Akhirnya Andung pun hidup mewah di kerajaan Basiang. Suatu hari, ketika sang putri hamil, ia ingin makan buah kasturi yang hanya ada di Pulau Kalimantan. Karena cintanya, Andung pun berburu buah kasturi hingga ke Pulau Kalimantan. Sementara itu, di kawasan Loksado, Andung bertemu dengan ibu kandungnya. "Nak, ini ibumu, nak. Apakah kau lupa dengan ibu?" "Maaf, aku tak punya ibu yang tua dan miskin sepertimu." "Tapi nak, ibu yang melahirkanmu." "Tidak, aku tak punya ibu sepertimu." Sedih hati Ibu Andung. Ketika Ibu Andung berdoa kekuatan, tiba-tiba dua petir angin tersambar menyebar membah bumi. Andung pun menyadari kesalahannya, namun sudah terlambat. Andung pun berubah menjadi batu berbentuk bangkai manusia. Karena kemiripannya, penduduk warga sekitar gunung menamai dengan sebutan Gunung Batu Bangkai. Gunung Batu Bangkai dapat dijumpai di kawasan Loksado, Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Nah, hikmah yang bisa kita ambil dari cerita saya, kita harus menghormati kedua orang tua kita dan saling menyayangi ibu kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.